yang berkaitan dengan pupuk ini Pak. Ya, Ini kaitannya bahwa pemerintah ini mensubsidi pupuk kimia. Sedangkan gerakan total organik ini mendorong untuk bertotal organik tanpa beresiko. Ya, ya. Jadi gerakan ini saya lihat ada perlawanan dengan kebijakan pemerintah. Ya, ya. Ada perlawanan dengan kebijakan pemerintah. Ya. Di luar sana Pak Anduk ini ada pasti beberapa pihak yang istilahnya tidak ingin gerakan ini eksis ini, tidak ingin gerakan ini eksis ini. Selamat berjumpa kembali para pemirsa ANSA dan Etasia Channel di seluruh Nusantara. Sahabat-sahabat ANSA dan Etasia Channel, semoga selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Menarik sekali hari ini kita bertemu kembali dalam podcast edisi perdana yang nanti kita akan bincang-bincang menarik berkaitan dengan gerakan total organik. Hari ini kita sudah ada Pak Nugroho, selamat sore. Jadi sahabat-sahabat ANSA dan Etasia Channel, perlu diketahui bahwa Pak Nugroho selaku orang yang berada di gerakan total organik yang berjuang dari Aceh sampai Papua untuk selalu memberikan kontribusi pada bangsa ini. Baik, sahabat-sahabat ANSA dan Etasia Channel, perlu disampaikan juga bahwa kami nanti akan memberikan podcast juga tentang komunitas, tapi ditunggu saja di edisi keberapa nanti begitu. Dan hari ini perlu diketahui bahwa ANSA dan Etasia Channel selalu mencerdaskan dan membumi penuh kasih. Baik, perkenalan ya. Selamat sore Pak Nugroho. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Nugroho sudah bisa hadir ya di ANSA dan Etasia Channel untuk kesempatan kali ini. Sehat Pak Nugroho? Alhamdulillah diberikan kesehatan, begitu pula para sahabat kita semua di seluruh Nusantara. Baik, terima kasih Pak. Hari ini kita berada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut ya. Jadi tempat ini diberi nama Swiss Van Java ya. Kita sekarang berada di Agrosepa. Nah, bagi yang tertarik silahkan berkunjung ke Agrosepa. Di sini bisa melihat puncak Gunung Merapi. Nah, saya browsing Pak Nugroho ini. Jadi saya lihat-lihat di Google itu tentang gerakan total organik ya. Hampir di seluruh pelosok Nusantara ini. Pak Nugroho adalah pemrakarsanya ini. Nah, itu nanti bisa dijelaskan gerakan total organik. Nah, ini perlu diketahui sahabat-sahabat ANSA dan Etasia Channel. Jadi Pak Nugroho ini adalah pemrakarsa dari gerakan total organik. Nah, ini akan dijelaskan oleh beliau apa sebenarnya gerakan total organik. Silahkan Pak Nugroho. Ya, terima kasih. Jadi ini alhamdulillah kita diundang dalam podcast perdana ya, ANSA dan Etasia Channel. Ini luar biasa. Kita bisa bisa ngobrol di atas ketinggian 1.300 dpl. Wow, ini wow sekali ini ya. Kelihatannya kita bisa melihat Gunung Merapi ini ya. Gunung Merapi, gunung teransip di dunia ya, luar biasa. Jadi gerakan total organik memang kami prakarsai karena keprihatinan kami sebagai bangsa agraris, namun
hari ini kita jelas tidak berdaulat tentang pangan. Ya, jadi ini negara agraris tapi tidak berdaulat tentang pangan. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan besar. Siapakah yang salah? Apakah sistemnya, ataukah alamnya, ataukah kita? Jadi kami mencoba bagaimana membangun konsep bertani atau mengolah sumber daya kekayaan alam ini dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat seluas-luasnya. Namun dengan biaya yang semurah-murahnya tentunya. Nah, persoalannya adalah ketika kita bergerak, maka kita harus punya satu sains, teknologi atau ilmu. Nah, disinilah gerakan total organik itu suatu konsep ilmu tentang bertani secara total ramah lingkungan. Nah, gitu. Sedikit saya sampaikan, total organik ini sudah hampir berkembang di seluruh provinsi. Kenapa bisa berkembang? Karena memang rakyat butuh. Nah, butuh dalam arti dia mempunyai kesulitan di lapangan ya. Semakin lama panen semakin menurun. Produksi artinya begini, artinya biaya semakin naik tapi panen semakin turun. Nah, ini persoalannya. Kenapa? Karena ternyata ketika kita cek banyak tanah yang sudah terjadi degradasi daya dukung. Ya, jadi tanah itu semakin tidak subur atau kalau bahasa Jawanya itu mendem ya tanahnya. Mendem itu bantat ditandur apapun enggak tumbuh bagus. Nah, kenapa? Karena memang tanah di kita sudah lama teracuni pupuk kimia yang tidak terkontrol dan pestisida kimia. Juga akhirnya itu menjadi tanah semakin padat. Jadi kalau pupuknya nggak banyak juga nggak akan tumbuh bagus. Jadi semakin kayak orang tuh kayak kecanduan itu. Jadi semakin obatnya kalau nggak semakin banyak nggak sembuh. Nah ini kalau semakin nggak banyak pupuknya nggak tumbuh. Nah itu cenderung semakin boros ya Pak ya. Tapi di sisi lain tanahnya bersifat asam. Jadi panen-panen itu justru tidak semakin bagus, malah semakin menurun. Pupuknya banyak, tapi panennya menurun. Betul. Bahkan hari ini kita tahu masalah pupuk itu serius karena subsidi pemerintah sudah tidak 100% ya, cuma 30%. Jadi kemampuan pemerintah sekarang itu dalam rangka mendukung pertanian itu sebenarnya sangat kritis karena hutangnya sudah banyak, hampir 7 triliun, sehingga subsidi terhadap sektor real termasuk pupuk itu juga akhirnya turun tajam sehingga pupuk sulit didapat di lapangan. Jadi hari ini petani kesulitan dan seterusnya, maka kami Gerakan Total Organik masuk sejak tahun 2010 itu sudah mengantisipasi dengan teknologi di mana kita membuat teknologi itu cepat dan hemat. Nah, itu intinya seperti itu. Nanti mungkin setelah teknis bisa dijelaskan saya akan dalam pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan mengalir nantinya. Itu ya. Jadi artinya kita datang karena atas jadi kita bergerak cepat itu karena dibutuhkan oleh masyarakat tadi. Hebat sekali Pak Nugroho ya. Jadi sahabat-sahabat ANSA dan Etasia Channel yang ada dimanapun di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara, jadi gerakan total organik ini yang tadi sudah disampaikan sama Pak Nuk ini sudah dari 2010. Artinya apa? Jadi ada hal yang cukup urgent ya Pak yang terjadi khususnya di kaum petani ini ya, di kaum petani berkaitan dengan pertanian itu. Nah, bagaimana Pak Nuk ini? Sejauh mana gerakan ini bekerja Pak Nuki? Ya, jadi tadi kembali lagi saya lanjutkan. Jadi sebenarnya mengalir saja bahwa sebenarnya kami membuat cara yang paling mudah dan paling cepat ya. Jadi kita punya bagaimana kita mengenalkan organik dengan 5 standar. Jadi 5 standar itu adanya kita memberikan bagaimana teknologi untuk membuat kualitas limbah itu memenuhi syarat. Nah, contohnya limbah ternak itu harus di angka 2000 standar kami ya, microwaste 9%,
sedangkan limbah cairnya harus di angka 10.000 mikrogram per senti. Jadi limbah-limbah ini sebenarnya biomasa yang belum terolah. Hanya karena orang taunya limbah, maka digunakan seenaknya. Sehingga mudah keropos, mudah rusak. Sehingga ketika contohnya limbah sapi tidak bisa digunakan lagi karena cara nyimpennya salah. Nah, kehujanan kena matahari, kehujanan, ya itu sudah nggak bisa pakai. Nah, ini kefatalan kita selama berpuluh-puluh tahun mengolah limbah itu secara tidak terstruktur dan tidak ilmiah, jadi rusak. Makanya dengan hari ini kita coba bagaimana petani kita berikan ilmu mulai dari standar pertama yaitu limbah harus benar. Nah, kalau sudah limbah benar di angka 2000 limbah padat, maka kita olah menjadi limbah yang siap diserap oleh tanaman atau terurai. Nah, kita punya teknologi yang luar biasa namanya MA11. Nah, MA11 itu mengurai dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, jadi misalnya kadang bagi petani gitu ya, punya limbah mentah, sore ini diolah, besok pagi insya Allah sudah bisa masuk ke sawah. Nah, ya saya kira kalau sahabat-sahabat kami paham petani, biasanya kalau mengurai pupuk itu 1 bulan. Nah, 3 minggu, ini hanya 1 malam. Nah, ini luar biasa ya. Dan itu terukur juga. Jadi kalau tadi angkanya 2000 yang mentah, maka kalau sudah terolah jadi 4000. Nah, terukur. Jadi ini petani-petani desa pun kita ajak berilmiah dan mudah sekali. Nah, dengan angka itu. Kalau sudah jadi 2000 berapa? Maka konsep total organik adalah menyehatkan tanahnya dulu. Nah, jadi jangan tergesa-gesa pupuk tadi masuk ke tanah, disehatkan dulu. Nah, disehatkan itu artinya kita mengolah tanah, tujuannya apa? Memasukkan mikroba agar 1 gram tanah dihuni oleh 100 juta mikroba. Nah, ini ada lagi. Jadi ini standar ketiga tadi. Kalau sudah mikroba masuk, sudah menguatkan sebagai pasukan penjaga tanah gitu ya, jumlahnya 100 juta minimal per gram, maka baru masukkan pupuk. Tanah tadi kalau Mas Daya tahu, tanah yang belum dipupuk itu hanya 100 standarnya. Padahal kami membuat harus mencapai ketika tanah itu mau ditanam itu harus di angka 1.500. Nah, jadi dalam pemupukan itu adalah meningkatkan harga tanah dari 100 ke 1.500 dengan limbah yang kita olah tadi. Nah, jadi standar tadi jelas terukur semuanya, dari limbah mentah diolah jadi pupuk atau superbokasi, terus mengolah tanah jadi sehat, terus menyuburkan kita tanam. Jadi saat vegetatif di angka 1.500, nanti saat generatif di 2000. Prestasi kita padi yang terbaik itu menghasilkan di atas 20 ton per hektar. Nah, di Tasikmalaya ya dan beberapa tempat. Rata-rata kita di 12 sampai 15. Oke. Mas Dia tahu nggak standar pemerintah yang dicapai rata-rata nasional? Hanya cuma 6 ton per hektar. Jadi standar kita 2 kali standar pemerintah hari ini. Nah, ini yang luar biasa. Dengan biaya yang murah. Pupuknya gratis. Dari mana? Karena kita ngambil dari belakang rumah. Ya, pupuknya ngambil dari belakang rumah. Nah, berarti kan gratis dan tidak tergantung dengan pupuk subsidi kan. Nah, mau pupuk subsidi itu mau pupuknya hilang, mau terlambat, mau mungkin nggak ada lagi, kita nggak masalah karena kita punya cadangan pupuk yang kita ambil dari belakang dari ternak kita. Nah, jadi nanti jeraminya untuk makan ternak kita fermentasi juga, ternaknya menghasilkan limbahnya untuk padi, jadi muter terus nantinya. Oke, gitu ya. Jadi sehingga ini bergerak, itu model kami di masyarakat seperti itu. Jadi cepat sekali, Mas. Jadi masyarakat itu total mandiri karena dia bisa mengoptimalkan limbahnya untuk pupuk dengan 5 standar tadi, terus mengoptimalkan limbah pertanian untuk pakan. Jadi muter semuanya. Itu ya. Wah, ini lengkap sekali penjelasan dari Pak Nugroho ini ya. Jadi Pak Nugroho ini perlu saya kenalkan bahwa selain beliau peneliti, beliau juga salah satu dosen ya Pak ya, di perguruan tinggi di Semarang. Jadi bidang keilmuan diterapkan di masyarakat. Dan
Sahabat-sahabat ANSA dan Etasia Channel, jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nuk bahwa gerakan ini tentu ada sedikit perlawanan Pak Nuk. Ini saya kalau melihat, kalau tadi bicara tentang pupuk ini ya Pak Nuk ya. Jadi gerakan ini saya lihat ada perlawanan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pupuk ini Pak. Ini kaitannya bahwa pemerintah ini mensubsidi pupuk kimia, sedangkan gerakan total organik ini mendorong untuk bertotal organik tanpa pupuk. Sebenarnya memang kalau orang tahu kelihatannya lawanan ya. Yang satu pemerintah menjual pupuk kimia, kami mengenalkan atau memberikan ilmu tentang berorganik. Jadi artinya pernah. Sebenarnya tidak juga. Jadi sebenarnya kami saling melengkapi, Pak. Melengkapi. Jadi saya memahami bahwa sebenarnya konsep bertani dengan kimia pun juga nggak masalah ketika terkontrol. Nah, masalahnya di Indonesia konsep bertani secara terstruktur terkontrol tidak pernah berjalan dengan baik. Ya, jadi petani itu penggunaan pupuknya waktu itu dan pestisida kimianya ya secara uncontrol, berapapun dia pakai tidak ada yang mengendalikan sehingga apa menjadi cemaran yang luar biasa. Nah, sekarang baru dirasakan bahwa jumlah panennya, terus penyakit-penyakit yang muncul, ada ledakan penyakit dan seterusnya itu karena memang uncontrol tadi. Nah, jadi ketika sekarang kita rasakan semuanya termasuk pemerintah, maka kami memberikan solusi. Ini adalah solusinya. Ya, jadi sebenarnya pemerintah sangat senang. Jadi banyak Pemda sekarang, banyak bupati, banyak gubernur yang mendukung kami. Nah, ini solusinya bagus ya. Memang waktu kami belum masuk ya nggak ada solusinya saya kira. Karena masih berkutat dengan racun-racun itu. Itu memang bukan salah mereka juga karena memang nggak ada, kalaupun ada solusi mungkin tidak maksimal. Alhamdulillah kami memberikan solusi disambut baik lah. Jadi sudah banyak ya beberapa Pemda bahkan puluhan ya menyebar di Jawa, ada di Kediri kayak di Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, banyak di Jawa Tengah itu sudah go organik ya, termasuk Jawa Barat di mana Cirebon, Tasikmalaya, Bandung, Jawa Barat sama Banten itu ya termasuk di luar Jawa. Nah, ini luar biasa karena memang akhirnya tidak ada masyarakat, tidak hanya sekedar masyarakat yang butuh, tapi pemerintah juga butuh. Ya karena dengan biaya murah, dia tidak tergantung pupuk yang disiapkan pemerintah, namun dia bisa mandiri. Dan ini yang luar biasa Kak Dea. Jadi tanah-tanah yang tadinya itu mendem, itu biasanya kalau mau mengorganikan perlu waktu 3 tahun. Ya, tapi kami begitu kami olah sekali panen itu sudah langsung organik. Buktinya panennya itu langsung 2 kali. Jadi contohnya ketika dengan kimia 6 ton, kita olah langsung jadi 12 ton langsung. Nah, ini luar biasa karena si penemuan kami yaitu mikroba tadi, MA11 tadi cukup cepat atau cukup agresif dalam mengurai polutan-polutan kimia yang ada di tanah dan juga mengurai biomasa untuk nutrisi, baik itu pupuk untuk tanaman, pakan untuk hewan gitu. Ya. Baik. Ini menarik sekali nih Pak Nugroho ya. Jadi di Agrosepa ini jadi kita berada di ketinggian 1000. Boleh saya minum ya? Iya, boleh. Ini luar biasa, ini panas sekali nih. Ini cocok ini. Daerah dingin tapi ini luar biasa nih kalau kita berada di 1.300 meter di atas permukaan laut ya. Betul, di samping saya itu pojok ada puncak Gunung Merapi. Jadi perlu diketahui sahabat-sahabat ANSA dan Etasia Channel. Jadi komunitas
ANSA dan Etasia Channel ini merupakan masyarakat pelaku sektor real ya. Jadi ada petani, ada seniman, komunitas, komunitas kemanusiaan, ada komunitas lingkungan juga, pendidik pelajar, mahasiswa dan tokoh masyarakat. Jadi teman-teman kalau misalnya ada senggang waktu bisa mampir di Agrosepa yang dijuluki dengan Swiss Van Java di sini ya. Karena menarik ya, di sini ada view 7 kota ya, dan ada pemandangan spektakuler ya Pak Nugroho ya, di Gunung Merapi ya. Jadi kita sambil ngobrol, sambil menikmati hawa dingin tentang total organik ini. Jadi tadi Pak Nugroho sudah menyampaikan soal ada kebijakan yang sebenarnya beriring sejalan ya Pak Nugroho ya. Saling. Nah, tapi di luar sana Pak Nugroho ini ada pasti beberapa pihak yang istilahnya tidak ingin gerakan ini eksis ini. Ini bagaimana Pak terkait strategi Pak Nugroho ketika gerakan ini selalu eksis? Ya walaupun ada beberapa pihak yang mungkin belum sependapat.